Meng Yao. Sudah 4 tahun, kamu bilang. Asalkan kita bisa mengumpulkan 5.000 foto bersama. Kamu akan setuju untuk bersama denganku. Kamu bilang, kamu benci cinta yang instan. Orang yang benar-benar mencintaimu harus bersamamu. Memiliki 5.000 foto bersama. Baru berhak untuk bersamamu. Sekarang aku sudah melakukannya. Chen, sebentar lagi hujan, ayo cepat pergi. Dia bilang. Dia pasti akan datang. Jiang Chen, sudah jam berapa ini? Pergilah padaku. Dia tidak akan datang. Lima 5.000 foto, tidak bisa mendapatkan hatimu yang sebenarnya. Tapi aku menyadari kebodohanku sendiri. Tuan muda, kakek bertanya, apakah kamu sudah selesai bermain? Tunggu aku membawa calon menantu untuknya, mewarisi bisnis keluarga. Kamu suka aku? Maaf, tidak mungkin, kecuali kamu mengambil 5 foto kita bersama dan tidak boleh ada yang sama. Baru kamu berhak menjadi pacarku. Halo, Tuan muda. Malam ini jemput aku di sekolah, aku akan kembali ke Dewan Direksi. Wah, ini bukan Jiang Chen? Anjing peliharaan jadi anjing tersper. Jiang Chen, kamu menunjukkan wajah mati kepada siapa? Hadiah cinta cuma sampah ini, kamu anggap aku apa? Ya, kamu benar sekali. Tahu di mana kekuranganmu, teruslah berusaha. Tunjukkan yang terbaik. Kalau tidak, aku mudah sekali dikejar orang lain. 5.000 lembar kertas sampah, untuk sebuah kesadaran. Tuan muda, inilah fight tahan 82. Ya, sangat bagus. Pelacur keluar melakukan ini, masih pura-pura suci. Terjebak. Sedikit minuman, kalian semua membuatku terbangun. Ya, Tuan muda, kami akan pergi. Kalian juga keluar. Tunggu. Ratu sekolah sekaligus ketua OSIS, Lee M. Yuhan, juga bekerja di tempat ini. Kamu salah orang. Aku tidak sengaja. Sudah dilihat, masih saja berpura-pura. Bukankah kamu seorang teknisi? Datang di aku. Tapi aku sudah pulang kerja. Kalau begitu, tambah waktu. Aku beli semalaman. Akhirnya terperangkap. Sudah berapa lama kerja ini? Pertama kali. Kenapa kerja ini? Karena
Mau bertengkar denganku ya? Aku memang sakit, sampai punya anak perempuan seperti kamu. Mulai hari ini, aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Tidak kasih ya sudah. Karena ayahku sakit. Aku juga tidak punya uang. Memang ada rahasia yang sulit diungkapkan. Benar juga, kalau tidak, seorang bintang sekolah, kenapa harus kerja ini? Baiklah, baiklah. Ini untukmu. Ini terlalu banyak. Bukankah kamu butuh uang? Ambil saja. Itu. Bukankah kamu bilang mau membeliku semalaman? Aku. Kamu tidak punya tempat tinggal ya? Tinggal di tempatku saja, ikut aku. Ternyata dia orangnya baik. Tunggu di sini. Aku ambil mobil. Baik. Si cantik, Kamu mau apa? sekarang tidak ada yang melindungimu kan? Lepaskan aku, Nona Besar. Kamu adalah Nona Besar dari Hei Long Hui. Putri dari grup Hei Long. Wah, ketahuan ya. Nona Besar, tenggelam atau dikubur hidup-hidup? Laboratorium Biologi Grup butuh 1 spesimen. Fake untucked dijadecan specimen. Nona Besar, ampun. Ah. Nona Besar, ampun. Sudahlah. Akhirnya tenang. Omong-omong Nona Besar, berlagak sebagai teknisi. Mendekati Tuan Jiang, apakah langkar? Putri berharga grup Hei Long. Saatnya menarik jaring. Aku tidak suka para terapis wanita di klub itu. Bisakah kalian membantuku menyingkirkannya? Ya, Sedangkan kamu. Orang ini baru saja menggangguku lagi. Untung ada keamanan di sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi, atau akan kuhajar setiap kali. Tenggelamkan di sungai. Kakak Jiang Chen, kamu harus selalu berada di sampingku. Kamar di atas itu milikmu, mandi dulu baru masuk. Terima kasih. Ini milik kakak Chen. Rasanya begitu hangat. Wanginya enak.
Sedang apa? Aku tidak punya baju ganti, bolehkah aku? Pakai saja. Berita khusus, putra mahkota grup Jiang. Mulai hari ini resmi kembali. Sang legenda, penguasa puncak keluarga kaya, Tuan Jiang. Akhirnya kembali, apakah aku punya kesempatan? Jangan bermimpi, hanya si cantik seperti Meng Yao yang pantas untuknya. Oh ya, Meng Yao, bagaimana dengan Jiang Chen itu? Apakah dia benar-benar akan berhenti mengejarmu? Kita akan kehilangan banyak kesenangan, aku yakin. Tidak sampai sehari, dia akan kembali merangkak mencari kamu. Aku hanya ingin dia mengerti. Yang aku, Chu Meng Yao, inginkan adalah ketulusan Tiffany, bukan kejutan murahan. Membawa seikat bunga jelek ingin menipuku, jangan harap. Oh ya, Meng Yao, tugas kelompok kita yang sangat sulit itu. Bagaimana kalau kita serahkan pada Jiang Chen? Benar juga, beri dia satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kakak Jiang Chen, teleponmu berdering. Aku sedang mandi, tidak ada waktu. Chu Meng Yao. Kenapa teleponnya terangkat sendiri? Jiang Chen, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat selesaikan tugas kelompok kita. Kakak Jiang Chen, celanamu lupa dibawa. Jiang Chen, kamu bersama siapa? Bicaralah. Kenapa kamu diam? Suara air ini, apakah sudah sampai bagian perut? Kenapa si cantik Lin sampai mimisan? Cuaca panas lembab, mungkin terlalu banyak panas dalam. Tidak, Zhang Chen, apa yang kau lakukan? Cepat bicara. tidak, Kak Chen. Jangan berhenti. Kak Chen, punggungku agak gatal. Jadi, Tolong garukan. cuma ini? Bodohnya, sudah kuberikan ke depan mata. Dia kok masih belum sadar juga? Zhang Chen, kau sedang APA sebenarnya? Cepat bicara. Lemah amat, belum makan ya? Baik, Tuan. Ini. Tadi panggil apa? Suaramu terlalu kecil. Kerasin. Baik, Tuan. Zhang Chen, dasar bajingan. Aku takkan pernah memaafkanmu. Jiang Chen si brengsek ini. Berani-beraninya selingkuh di belakangku. Aku naik darah. Meng Yao, jangan marah. Paste dia lagi. Sengaja memprovokasimu. Iya, mungkin. Dia pakai voice changer. Ini cuma acting. Dia cuma mau bikin penasaran. Kali ini kecuali dia berlutut minta maaf, aku takkan maafkan. ITU. Zhang Chen? ITU Zhang Chen? Kok tiba-tiba jadi ganteng banget? Demi menarik perhatianku, dia benar-benar berusaha keras ya. Tapi jangan kira begini saja aku mau maafkan. Kalau mau antar sarapan tiap hari, harus lebih giat lagi. Yang di belakang itu. Si cantik Lin. Jangan-jangan cewek yang semalam. Ditemani Jiang Chen itu si cantik Li Emyuhan.
Dia masih malu-malu gini. Untung ternyata cuma kebetulan. Kalau berani macam-macam lagi, kuumbar kalau kau gadis penghibur. Ke semua orang. Ya, begini. Lebih kasar lagi. Kalau begitu, duduk manis di sampingku. Jiang Chen ini benar-benar tak tahu malu. Si cantik Lin sudah jelas ogah diganggu. Dia masih maksa nyempil. Murid-murid, ada kabar baik. Pengusaha terkota Jiang Cheng merayakan kepulangan putranya dengan danai sekolah untuk gelar pesta dansa besar. Cari pasangan dansa kalian. Benarkah? Dengge-dengge. Orang kepercayaan Pangeran Jiang. Jonan juga akan datang. Ini kesempatan emas, ini Meng Yao. Bagaimana kalau kita minta senior Zhao untuk menjembatani? Nanti, aku dan Jiang Chen akan seperti langit dan bumi. Dia pasti akan sangat menyesal. Jiang Chen, untuk membuatku marah. Kamu benar-benar tidak memilih cara. Teman-teman kelas selesai. Jiang Chen, sudah cukup kamu berbuat onar. Tidak berbuat onar. Jiang Chen, aku hanya menolak pengakuan cintamu. Sekarang, kamu menggunakan cara yang sangat rendah untuk memprovokasiku. Kamu benar-benar lucu, kamu tahu. Kamu benar-benar lucu. Aku pikir kamu salah paham. Sekarang, kamu tidak ada artinya di mataku. Jiang Chen, aku tahu hari itu aku membuatmu malu. Tapi apakah kamu tidak punya masalah? Apa masalahku? Orang lain mengaku cinta, mempersiapkan dengan hati, cincin berlian belasan karat. Tapi kamu, hanya membawa serangkai bunga jelek untuk menipuku. Bagaimana kamu tahu bunga itu jelek? Kamu tahu tidak? Sudah cukup, kan? Meng Yao kita. Tapi dia adalah bunga Departemen Ekonomi, membiarkanmu mengejarnya. Sudah merupakan anugerah besar untukmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Jiang Chen, mengingat beberapa tahun ini, kamu selalu melayaniku. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Besok di pesta dansa, aku mengizinkanmu menjadi pasangan dansaku. Benar, tapi kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Dan kamu harus memberiku tas LV lagi. Meng Yao, apa dia bisa membeli LV? Nanti lagi-lagi membawa barang palsu, kembali memalukan. Jiang Chen, cepat berlutut dan minta maaf. Kamu tahu tidak, bisa menjadi pasangan dansa Meng Yao adalah keberuntungan yang didambakan semua pria di sekolah kita. Aduh, aku tidak tahan dengan keberuntungan ini. Apa katamu? Aku bilang pasangan dansa tidak perlu. Aku sudah punya pacar, lalu siapa katanya? Tentu saja orang di sampingku ini. Gadis ini lari sangat cepat. Di samping sama sekali tidak ada orang. Jiang Chen, apa yang sebenarnya kamu katakan? Jiang Chen, jangan keras kepala lagi. Yaitu, kebaikan Meng Yao kita. Kasihan padamu, mau mengundangmu sebagai teman dansa. Kalau tidak, seperti kamu, anak miskin, mana ada cewek mau menjadikanmu sebagai teman dansa. Malas berdebat dengan kalian. Jiang Chen, kalau kamu tidak tahu terima kasih, aku akan mengajak Zhao Jie sebagai teman dansaku, nanti. Dia akan memperkenalkanku pada Pangeran Jiang. Saat itu kita tidak akan berada di level yang sama lagi. Jangan menyesal. Jiang Chen ini benar-benar keterlaluan. Apa sih, Meng Yao, kali ini? Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Jiang Chen, aku ingin melihat, tanpa aku. Siapa yang bisa menjadi teman dansamu besok? Mau apa? Makan ini tidak bergizi. Tidak makan, terlalu mahal. Suruh kamu makan. Sangat otoriter, aku suka. Enak tidak? Sudah makan makanan aku? Bantu aku tidak berlebihan kan? Mau apa? Jadi teman dansaku. Sepertinya.
Tidak bisa. Aku harus belajar. Ini. Kembalikan kotak makanmu. Sudah makan makanan aku, tidak membayar tidak boleh. Kasih kamu dua pilihan. Entah bantu aku. Atau Aku tidak tahan. Mau aku jadi teman dan samu, kamu siap? Kasih aku kompensasi apa? kamu. Cuma nakutin? Siapa suruh kamu selalu usilin aku? Cewek ini masih dendam. Tapi, tadi aktingnya yang aneh dan gila. Itu benar-benar membuatku takut. Oke, besok di pesta dansa kamu akting seperti itu. Bikin semua orang terkesima. Nona, ini adalah gaun yang akan Anda besok. Silakan pilih. Ini terlalu mencolok. Ini terlalu norak, ini terlalu tua, ini tidak bisa. Butler Liu, aku ingat aku punya satu set haute couture di Milan. Tolong ambilkan. Tidak ada. Itu baru akan sampai seminggu lagi. Itu sangat disayangkan. Kalau ada pesawat pribadi yang mengantarkannya, pasti lebih baik. Sudahlah. Apakah ini terlalu boros? Saya akan segera mengaturnya, Nona. Terima kasih, Liu sang pengurus rumah tangga. Nona, ini adalah perhiasan yang dikirim oleh Tuan Jiang. Silicon Pile Yang Mana Yang, and Desaka. Gelang ini bagus. Saya suka. Apa ini? Ini disebut bintang lautan, melambangkan cinta yang abadi. Saya suka. Ambil yang ini. Kak Jie, apakah kita benar-benar bisa menunggu pangeran di sini? Tenang saja, saya baru saja menerima kabar. Ini adalah jalan yang pasti dilalui pangeran. Tunggu saja. Patron, karena Anda sudah lama tidak hadir di Dewan Direksi. Jadi maksud ketua adalah, Anda harus mengambil alih cabang di kota Jiang sebagai transisi. Baik, saya mengerti. Mobil sudah datang, ayo kita pergi. Sekretaris Yo, siapa Anda? Ini saya. Saya Zhao Jia, Anda tidak ingat saya? Oh, Meneer Zhao. Ada APA? Saya ingin bertemu pangeran. Pangeran tidak ingin bertemu kalian, ulang saja. Jangan begitu, Sekretaris Yo, Pangeran. Tolong temui kami. Jiang Chen, tahu di mana kekuranganmu. Teruslah berusaha dan tunjukkan performa yang baik. 5.000 lembar kertas sampah untuk sebuah kesadaran. Jiang Chen, saya hanya menolak pengakuan cintamu, ini sangat lucu. Kamu tahu. Jiang Chen. Pangeran. Orang yang baru saja duduk di mobil. Adalah Jiang Chen. Meng Yao. Tidak ada APA. Bagaimana mungkin Jiang Chen adalah orang itu? Pangeran yang legendaris. Pasti saya salah lihat. Benar? Tentu saja. Datang, itu benar. Wow. Lihat, wow, bukankah itu bunga dari Departemen Ekonomi? Sangat cantik. Ketua OSIS kita juga sangat tampan, ya. Mereka berdua sungguh pasangan yang serasi, ya, sangat cocok. Aku juga setuju. Lihat. Wow, Meng Yao, kalung yang kamu pakai di leher. ITU Kelang Heart of the Ocean. Zhao yang memberikannya padaku. Katanya kalung ini edisi terbatas global, harganya jutaan. Sangat iri, Zhao,
Ini benar-benar mengeluarkan banyak uang. Hanya sedikit lang. Asalkan Meng Yao suka, aku bisa melakukan apa saja. Hei Meng Yao, bukankah itu si penggemar beratmu? Kenapa dia sampai ke sini? Dia benar-benar tidak menyerah padamu. Lebih baik kamu menyerah saja pada Meng Yao. Meng Yao sudah menjadi pasangan dansaku. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan membuat dirimu lebih memalukan. Maaf. Wanita seperti dia tidak pantas menjadi pasangan dansaku. Hanya kamu yang menganggapnya seperti harta karun. Kamu. Apa yang kamu katakan? Sudahlah, Jie. Pangeran akan segera datang, kita tidak perlu berdebat dengannya. Tidak disangka, si miskin dari Departemen Ekonomi kita hari ini juga memakai setelan jas, ingin meniru. Zhao Jia, ya kan? Tapi sayang, hanya seperti Dong Si yang meniru 11 Si, meskipun memakai jas. Tidak akan menjadi pangeran. Sudahlah, kalian berdua jangan terlalu banyak bicara, Jiang Chen. Aku tahu, kamu sengaja berdandan untuk menarik perhatianku. Tapi lain kali, jas murah seperti ini jangan dipakai lagi, hanya akan membuatmu malu. Jangan terlalu narsis, aku berdandan bukan untukmu, tapi untuk pasangan dansaku. Baiklah, baiklah, kamu tidak mau turun dari tangga, ya? Lalu di mana pasangan dansamu? Kenapa aku tidak melihatnya? Tenang saja, dia akan segera datang. Teres berpura-pura. Seluruh Departemen Ekonomi tahu, kamu adalah si penggemar berat yang miskin dan tidak menarik. Mana ada gadis yang mau menjadi pasangan dansanya? Jiang Chen, ini adalah pesta dansa. Seseorang tidak bisa menari sendirian. Zhang Chen, kemarin aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu menghargainya. Sekarang menyesal, ya? Waktunya sudah tiba, pesta dansa dimulai. Jiang Chen, di mana pasangan dansa yang kamu bilang itu? Anak ini, jangan-jangan dia mengecewakanku. Masih berpura-pura, ya? Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bicara dengan udara itu menyenangkan? APA, pasangan dansa Jiang Chen? Itu Li Emyuhan, si cantik sekolah. Benar-benar nomor telepon Emyuhan. Bagaimana mungkin? Zhang Chen, Li Emyuhan benar-benar pasangan dansamu? Ya, ada masalah? Katanya si cantik Lin itu bunga yang dingin. Tidak pernah peduli pada pria manapun, tidak menyangka bisa menjadi pasangan dansa Jiang Chen. Zhang Chen ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak. Jangan tertipu olehnya, lihat telepon yang dia lakukan. Tidak ada yang menjawab, apakah Li Emyuhan benar-benar tidak ingin peduli padanya. Dia hanya berpura-pura untuk menipu kita. Begitu rupanya, aku bilang si cantik Lin. Bagaimana mungkin tertarik pada orang miskin seperti dia? Zhang Chen, kamu sudah bersusah payah untuk menipu kita. Sayangnya, yang palsu tetap palsu, orang sepertimu hanya pantas mencari yang jelek dan gemuk. Istri tua sebagai pasangan dansa. Kamu seharusnya bersyukur aku tidak memukul wanita. Jika tidak, dengan tindakanmu tadi, aku akan membuatmu tidak bisa bangun selama setengah tahun. Marah, masih mau memukul orang. Tidak punya kemampuan, tapi marahnya besar. Meng Yao, jangan pernah menerima pengakuannya. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas untukmu. Jiang Chen, tidak punya pasangan dansa. Silakan segera keluar. Ya, tidak punya pasangan dansa. Di sini tidak menyambutmu, keluar. Siapa bilang dia tidak punya pasangan dansa? Bagaimana bisa ada gadis secantik itu? Seperti bidadari turun ke bumi. Bukankah itu si cantik sekolah kita? Dia sepertinya melihatku. Dia sangat cantik, dia bukan. Benar-benar, dia datang, wow sangat cantik. Aku datang. APA, Jiang Chen berkata benar. Dia benar-benar menemukan pasangan dansa. Bahkan si cantik Li Emyuhan. Meng Yao, apa sebenarnya yang terjadi? Apa benar Jiang Chen? Dia benar-benar pindah hati? Bagaimana aku tahu?
Jiang Chen, playboy. Hei, berani-beraninya kau bawa dia ke pesta dansa. Kamu masih mau ngejar Meng ya? Aku gak mau lagi. Kelihatannya kamu udah punya target baru. Jiang Chen. Baru berapa lama ditolak Meng Yao? Langsung deketin si cantik kampus. Ini namanya ganti pacar gila. Selingkuh. Aku ingat kakak Chen. Gak pernah pacaran sama kakak Meng Yao. Masa dibilang selingkuh? Lagian bukan dia YG gak ngasih. Wajah baik ke kamu? Apa aku salah ngomong? Meng Yao kami ini istimewa. Mau ngejar dia, harus bisa melewati ujian. Zhang Gang kira. Cukup baikin Meng Yao. Kami pasti setuju. Sudah. Aku gak ada waktu main-main. Kami mau persiapan nari. Tunggu. Meng Yao, kalungnya. Kok bisa mirip banget sama punyamu? Iya, persis sama. Ini, Mr. Hill, yang dia punya dari 800 km aja. Kelihatan palsunya. Kasih barang palsu ke dia? Pikir di sini. Gak ada YG bisa bedainnya? Bener juga. Kemampuan Jiang Chen mana bisa? Beli barang mewah kayak gini? Pasti cuma sok gaya biar kelihatan kaya. Si cantik Lin, dia cuma peniru. Suruh pakai barang palsu buat mempermalukan. Kalau gak percaya, suruh dia tunjukin bukti. Pasti gak bisa. Sudahlah Jiang Chen, aku udah maafin kamu. Gak perlu susah-susah cari perhatianku. Cukup sampai sini. Orang sekarang kok suka cari susah ya? 35出塔。 Camu. APA? Beneran ada buktinya? Jangan-jangan kalung di lehernya itu Heart of the Ocean asli? Iya, miliknya kelihatan lebih premium. Berarti YG dipakai Meng Yao palsu dong? Yang bener aja. Apa Zhao Jie selama ini bohong ke aku? Mungkinkah Jiang Chen punya identitas rahasia? Jiang Chen, tak kira kamu ternyata sangat kaya. Mengingat kita sudah kenal sejak kecil. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Jiang Chen dan Lin Xiaohua memang kompak. Hanya saja, Xiaohua terlihat biasa saja. Ya, mereka sangat kompak. Aku sudah terpikat. Lompatannya lumayan, hadiahnya kamu pijat aku nanti. Enggak mau ah. Jiang Chen, jujur saja. Apa kamu sudah diam-diam bersamanya tanpa sepengetahuanku? Bersama. Kami berdua terang-terangan. Lagi pula, siapa kamu? Urusanku bukan urusanmu. Hei, jangan terlalu sombong, aku masih di sini. Terus kenapa? Aku semakin suka sama kakak Chen. Kamu pikir, pria yang sudah menyukaiku selama beberapa tahun, bisa langsung menyukaimu dalam beberapa hari? Jangan bermimpi. Kamu cuma penggantiku. Ingat,
Boyong dipaksa. Tidak akan manis. Kayaknya aku terlalu keras. Manis atau tidaknya buah yang dipaksa, aku tidak tahu. Yang penting, siapa yang berani sentuh buahku, akan aku buat. Tidak bisa hidup tenang. Kamu berani menginjakku? Menginjak orang memang tidak baik. Kalau begitu, aku akan menjadikanmu boneka cerah, duduk di jendela. Jangan menakut-nakutiku. Hah. Tidak tahu bagaimana kejadian terakhir. Bagaimana keadaannya? Bagaimana? Orang itu sudah tidak ada lagi. Kamu pikir aku ini terlalu jahat? Kamu ini ngapain? Aku cuma ingin menari dengan kakak Jiang Chen. Kakak Chu, kenapa kamu menakut-nakutiku seperti ini? Kamu ini gila apa? Justru kamu. Baiklah. Kamu ini setan berbalut kulit manusia. Kamu berpura-pura seperti kelinci kecil, hanya untuk menggoda Jiang Chen. Tidak. Masih berpura-pura. Pria yang selalu kamu idam-idamkan itu, cuma anjing peliharaan di sisiku. Bisa dipanggil kapan saja, bisa diusir kapan saja. Kakak, kamu benar-benar salah paham padaku. Oke, terus berpura-pura ya. Aku akan menggores wajahmu, lihat bagaimana kamu berpura-pura. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Kamu menyentuhnya? Jiang Chen, jangan tertipu olehnya. Penampilannya yang menyedihkan ini, semuanya pura-pura. Dia itu orang gila yang berwajah manusia tapi berhati binatang. Kamu menyentuhnya atau tidak? Tidak, apa yang kukatakan semuanya benar. Lihat tanganku, semuanya karena dia. Aku peringatkan kamu, jauhilah dia. Orang ini benar-benar bodoh. Jiang Chen, Kalau badanmu gatal, aku bisa membantumu. Benarkah? Kakak bisa membantuku menggaruknya sendiri? Maksudku, bisa membantuku menggaruk gatal. Aku menyarankanmu. Jauhilah Chu Mengyao di masa depan. Kakak Jiang Chen masih memikirkan. Kakak yang kurus itu ya? Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, khawatir kamu si kelinci kecil ini salah masuk ke sarang harimau. Kamu sepertinya sangat khawatir padaku. Tidak ada cara. Lagi pula sejak kecil aku baik hati. Orang yang berkata tidak sesuai dengan hatinya, pelukan hangat ini akan selamanya menjadi milikku. Kakak Jiang Chen, teleponmu berbunyi. Pangeran, berdasarkan investigasi di dalam perusahaan grup Jiangcheng, banyak yang tidak jelas, ketua meminta Anda berhati-hati. Oke, tahu. Ada apa? Tidak ada, ayo pergi. benar-benar tidak menyangka. Jiang Chen ini ternyata pria brengsek. Bahkan masih bekerja sama dengan cadangan itu untuk menindasmu, benar. Ayah Zhao Jie adalah manajer umum cabang grup Jiang. Keadaan keluarganya ribuan kali lebih baik darinya. Jia sambang APA? TAPI. Kenapa aku merasa Jiang Chen seperti berubah menjadi orang lain? Jia benar-benar tampan, Lin Chen. Kamu bilang, dia tidak akan benar-benar tidak merasakan apa-apa padaku ya? Pasti itu bohong, keluarga Li Emyuhan itu. Bukankah dia sangat miskin? Mungkin saja, dia adalah Jiang Chen. Sengaja menyewa untuk membuatmu marah. Benar, Meng Yao. Kamu tidak boleh lemah hati. Orang seperti itu, sampah yang hidup di dasar, hanya akan menurunkan levelmu.
Sekarang kita harus fokus pada tujuan, yaitu Pangeran Jiang. Benar, Jiang Chen pasti melihatku bersama Zhao Jie, jadi dia cemburu. Jiang Chen, sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan lagi, tapi kali ini tidak mungkin lagi. Meng Yao, kamu baik-baik saja? Siapa yang membuatmu seperti ini? Tentu saja Jiang Chen itu. APA, ayahku adalah ketua Dewan Direksi Jiangda, orang penting saat ini. Nanti aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Baik, aku tunggu kabarmu. Pakai ini, ayo pergi. Hello. Apa? Grup Jiang akan mengambil alih perusahaan kita. Tidak boleh. Jika orang dari grup Jiang tahu bahwa kita berdua di posisi ini sudah mengambil banyak uang, kita berdua akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, jangan panik. Beberapa tahun lalu, bukankah ada seorang wanita yang menemukan hal kita? Kamu masih ingat? Kita gunakan cara lama. Nona, kami menemukan banyak preman menuju ke arah kampusmu. Sepertinya mereka ingin membuat masalah untuk Tuan Jiang. Benar-benar ada yang tidak takut mati. Ayo naik mobil. Aku ingin ganti baju dulu. Di mobil bisa ganti. Sepertinya aku tiba-tiba datang bulan. Bisakah kamu membelikannya untukku? Baik, tunggu sebentar. Wajah yang jelek ini, maukah aku mengirimmu gratis untuk operasi plastik? Lupa. Hari ini tidak boleh marah-marah. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu punya gerakan preman? Kalau begitu, maukah aku mengantarmu menemui Yan Wang? Jangan banyak bicara, serang. Kakak Jiang Chen, M. Yuhan, kamu baik-baik saja? aku sangat takut. M. Yuhan. Kamu kenapa? Aku sakit punggung. Lepas bajumu. Punggung yang begitu putih. Ditambah luka, sungguh merusak pemandangan.
Aku akan memberimu obat setiap hari. Senang, senang. Tidak usah. Luka yang kamu alami untukku. Aku harus bertanggung jawab untukmu. Baru sampai sini sudah memerah. Sudah selesai. Kamu bagaimana? Itu, aku akan cari obat anti radang untukmu. Ayo, lanjutkan musiknya. Apa? Gagal. Sampah, semuanya sampah. Kenapa ini? Kenapa Jiang Chen tidak membalas pesanku? Meng Yao, minum air dulu. Beberapa orang, jika terlewat, ya sudah terlewat. Kamu harus belajar melepaskan. Tidak, Li Emyuhan itu cuma dia sewa. Apalagi Jiang Chen memang milikku. Siapapun tidak bisa merebutnya dariku. Aku kan partner dan kakak Jiang Chen. Begitu padaku, tidak takut dia marah? Dia itu setan yang menyamar sebagai manusia. Dia sama sekali tidak pantas menjadi pacar Jiang Chen. Meng Yao, kamu tidak akan benar-benar jatuh cinta pada Jiang Chen, kan? Aku tidak. Tidakkah kamu merasa perhatianmu padanya agak berlebihan? Aku cuma merasa tiba-tiba kehilangan seseorang. Sekitar sangat tidak aman. Ya Meng Yao, kamu lihat dia begitu. Sengaja membuatmu marah, masih peduli apa? Meskipun Zhao membela kamu heart of the ocean palsu. Tapi bagaimanapun, masih lebih baik daripada esai miskin Jiang Chen. Meng Yao, Jiang Chen mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Fen, kamu belum pernah melihat dunia, ya? Bunga jelek ini berapa harganya? Mungkin Jiang Chen dapat sisa-sisa orang lain untuk Meng Yao. Di hari Valentine, masih bilang dia tidak sederhana. Yaitu, kami Meng Yao. Bagaimana mungkin hanya layak mendapat seikat bunga jelek? Sangat konyol. Mari kalian lihat, apa ini? Kunci mobil Bentley. Ini benar-benar kunci mobil Bentley. Ini pasti palsu, satu Bentley harganya lebih dari 6 juta. Bahkan jika Jiang Chen dijual per bagian, tidak akan cukup uangnya, pasti ini replika. Hanya saja dibuat sangat mirip. Meng Yao, kamu pikirkan. Kisah Harian Jiang Chen. Tidak seperti orang kaya. Lagipula, siapa yang memberi hadiah di dalam saikat bunga jelek? Dia sangat menyukaimu, jika ini benar. Dia pasti sudah langsung memberikannya padamu. Kenapa harus disembunyikan? Tidak mampu ya tidak mampu, ngapain pura-pura kaya? Jiang Chen, kenapa kamu menipuku? Benar-benar membuatku jijik. Ini benar. Apa katamu? Aku ingat, di acara perkenalan itu, tidak jauh dari sini. Ada sebuah Bentley terparkir. Sudah kubilang tidak mungkin benar, Fen. Kenapa kamu membela Jiang Chen? Ya, Jiang Chen mana mungkin bisa membeli mobil mewah seperti itu. Meng Yao, kamu sendiri yang tekan untuk dia, si miskin. Tidak punya uang tapi masih pura-pura.
Jiang Chen benar-benar memberiku sebuah Bentley. Bagaimana mungkin, Jiang Chen si anak miskin? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Aku mengerti, mobil ini pasti disewa. Meng Yao, kamu jangan sampai tertipu, dia. Bahkan jika disewa, itu sudah membuktikan. Kecelasan Jiang Chen padaku. Menyewa Bentley sehari juga butuh banyak uang. Jiang Chen demi mengejar Meng Yao, sudah mengeluarkan banyak uang. Jiang Chen, aku tahu kamu hanya berpura-pura. Kamu masih peduli padaku, melihat usahamu yang begitu besar. Aku akan memberimu kesempatan. Naik mobil. Di kamar Jiang Chen. Ternyata ada foto wanita lain. Siapa wanita ini? Jiang Chen, kamu milikku. Tidak ada yang boleh merebutmu. Ayo makan. Ada apa? Kakak Jiang Chen, siapa kakak perempuan ini? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Dia benar-benar memperhatikan wanita lain. Si brengsek, aku sudah begitu baik padamu. Kamu tidak melihatnya? Aku sangat marah. Ini ibuku. Ibumu? Ada masalah? Tidak. Ibuku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ini satu-satunya foto yang dia tinggalkan. Apakah ibumu meninggal karena sakit? Bukan. Dia dibunuh oleh seorang pria. Apa? Siapa yang melakukannya? Ketua grup Heilong, Lin Tianfang. Apa? Pembunuh ibu Jiang Chen adalah ayahku? Jiang Chen, apakah kamu salah paham? Tidak mungkin salah. Aku melihatnya sendiri, pasti tidak salah. Tapi, ketua grup Heilong, dia adalah aku. Apa? Aku. Kamu terlihat sangat gugup. Lin Tianfang, Margalin. Kamu juga Margalin. Apakah kamu ada hubungannya dengan grup Heilong? Jiang Chen. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku ada hubungannya dengan grup Heilong? Benar juga. Dia bahkan miskin sampai harus bekerja sebagai tukang pijat. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan grup Heilong? Aku terlalu banyak berpikir. Ayo, kita makan dulu. Sebelum semuanya jelas. Aku tidak boleh membiarkan Jiang Chen tahu identitas asliku. Tidak apa-apa, belajar itu penting. Jiang Chen, kamu hanya boleh di sampingku. Aku tidak akan membiarkan wanita manapun mendekatimu. Bentley, Mobile Bentley. Aku bilang, apa lagi yang kalian mau lakukan? Jiang Chen, hadiah yang kamu berikan padaku. Sudah aku terima. Aku tahu. Kamu masih peduli padaku. Aku. Jangan berpura-pura, Bentley ini kan kamu yang kasih? Chong Chen, kamu ngeluarin banyak uang buat ngejar Meng Yao ya? Gak kelihatan. Jiang Chen, kamu playboy yang gak setia. Harusnya kamu dikurung di basement. Chong Chen, nah, karena kamu udah berusaha keras, aku kasih kamu satu kesempatan. Aku mutusin, aku mau jadi pacar kamu.
Kenapa kamu cubit aku? Lady. Aku. Cantik di sekolah gimana? Jiang Chen akhirnya kan? Tetap aja tunduk sama aku. Jiang Chen, kamu diam aja ngapain? Cepetan bilang iya. Ini kan yang kamu idam-idamkan, yaitu Meng Yao mau jadi pacar kamu. Kamu seneng aja deh. Aku bilang, otak kalian ada masalah ya? Bikin dia jadi pacar, itu hal yang membanggakan? Jiang Chen, kamu brengsek banget. Aku susah-susah kasih kamu kesempatan. Malah kamu yang sok-sokan. Jiang Chen, kesabaran aku ada batasnya. Aku kasih kamu 3 detik, kamu mau iya atau enggak? Aku. Jiang Chen. Aku lihat kamu berani bilang iya ga? Biar kamu minggat dari sini. APA? Jiang Chen, kamu bilang apa? Aku bilang aku gak mau, kamu gak ngerti ya? Kamu. Jiang Chen, jangan sok-sokan deh. Kamu kan cuma sewa Bentley, bukan beli. Sok gaya aja, emang kamu anak orang kaya? Jiang Chen, kamu udah ngejar aku 3 tahun. Aku gak percaya kamu bakal gampang nyerah. Teman Chu Meng Yao. Jiang Chen itu pacar aku. Tolong jaga diri ya. Anak ini bisa juga, udah berani ngambil inisiatif. Pulang-pulang harus kasih dia uang tambahan. Li Emyuhan, kamu sok-sokan apa sih? Kamu kan cuma aktor bayaran dia. Lin, cantik sekolah. Jiang Chen ini kasih kamu berapa sih? Sampai kamu mainin peran ini dengan serius banget. Aku gak sok-sokan. Jiang Chen itu pacar aku. Ada masalah? Baik, kalau kamu bilang dia pacarmu. Berani kamu cium dia di depan saya? Saya bilang, jangan keterlaluan. Kenapa? Takut? Jiang Chen, saya tahu maksudmu. Kamu cuma mau bayar aktor buat bikin saya marah. Buat saya cemburu, kan? Iya, kalau kamu nggak kasih dia uang, Lin si cantik bakal mau sama kamu? Lin si cantik, kami tahu kondisi keluargamu kurang baik. Tapi kamu nggak bisa terima uang sembarangan. Kamu benar-benar kelaparan. Bukan kalian. Yuhan, kamu. Jangan bicara, cium saya. Ini. Gimana? Masih ada masalah? Li Emyuhan, kamu gila. Saya nggak gila. Saya cium pacar saya. Ada masalah? Li Emyuhan, dia milik saya. Kamu nggak boleh merebutnya. Tapi kakak Jiang Chen sekarang suka sama saya. Nggak suka sama kamu. Teman Chu Meng Yao. Jadi penggemar buta itu nggak baik. Kamu. Gak nyangka mulutnya sepedas ini. Jiang Chen, kamu cuma bisa lihat dia ganggu saya. Kamu sendiri yang mulai, jangan salahin siapa-siapa. Soal mobil Bentley ini. Kalau nggak bilang, saya malah lupa. Kasih sini. Kamu ngapain? Ini sebenarnya saya kasih ke pacar saya. Sekarang kamu bukan. Saya pasti ambil kembali. Kamu. Saya bilang sekali lagi. Saya nggak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Jangan ganggu saya lagi. Ayo pergi. Sayang. Minggir dong. Jiang Chen, kalau kamu berani pergi hari ini, saya nggak akan pernah peduli lagi sama kamu. Oke, deal. Kamu. Hari ini bagus, nanti saya kasih kamu ayam. Kamu anjing ya, kok gigit? Jiang Chen, aku kasih tahu kamu. Nona ini tidak mau lagi main-main denganmu. Kamu hanya boleh disentuh olehku seumur hidupmu. Hanya boleh menjadi milikku, tidak boleh ada orang lain yang menyentuhmu. Kalau ada orang lain yang menyentuhmu, aku akan membunuhmu. Li Emyuhan kamu.
Cuma bercanda, aku cuma pura-pura. Siapa yang membuat kalian semua menakut-nakutiku? Membuatku kaget. Aku kira kamu benar-benar Yandere. Kenapa? Kamu tidak suka? Omong kosong, siapa yang suka Yandere? Ayahmu kenapa? Ayahku. Waktu itu berkat biaya operasi yang kamu berikan, keadaannya sudah jauh lebih baik. Kalau begitu kita pergi menjenguk ayahmu bersama. Tidak bisa. Maksudku, dia baru saja selesai operasi. Dokter bilang dia butuh istirahat total. Cuma mampir sebentar, tidak akan lama. Tidak bisa. Di rumahku susah parkir. Kamu tidak ingin aku pergi. Mungkinkah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Kalau begitu kita pergi sekarang. Sekarang, Ada masalah? tidak ada. Duduk yang baik. Ayah, ada hal darurat, cepat lakukan seperti yang aku bilang. Ayah, kamu harus lebih pura-pura lagi. Jangan sampai ketahuan. Cepat. Ayo. Baik. Rumahmu di sini? Jateng. Halo anakku. Ini siapa? Paman, saya Jiang Chen. Halo, sering dengar cerita tentangmu dari anakku. Ayo, silakan masuk, silakan masuk. Ternyata Lee Myuhan selama ini hidupnya begitu sulit. Maaf, keadaan keluarga kami sederhana, semoga tidak mengecewakan. Paman, jangan bilang begitu. Kakimu sekarang sudah lebih baik? Berkatmu, setelah operasi sudah jauh lebih baik. Kalau begitu ya apa? Taemin Jiangchen. Benar-benar terima kasih banyak. Patek Philip. Paman, jam tangan Anda ini. Aduh, lupa melepasnya. Ayah, saya sering bilang, jangan selalu ke pasar loak. Beli barang palsu itu, Anda tidak pernah dengar. Ya, nanti tidak beli lagi. Tidak beli lagi, tidak beli lagi. Kalau kaki paman sudah tidak apa-apa, saya jadi tenang. Ini suplemen untuk paman. Saya saja yang bawa. Ini tidak enak hati. Terlalu sopan. Tidak apa-apa, kalau begitu saya tidak ganggu lagi. Saya pergi dulu. Anda duduk saja dulu. Tidak usah, Anda istirahat saja dulu. Istirahat yang cukup. Hati-hati di jalan. Akhirnya pergi juga. Nok. Pemuda itu bagus, tinggi besar, hatinya juga baik. Saya suka anak ini. Untung kamu punya selera. Lupakan dulu masalah ini. Saya ada sesuatu yang ingin tanya pada ayahmu. Orang ini kamu kenal tidak? Tidak kenal. Kalau begitu, orang ini apakah kamu yang bunuh? APA. Nak, kamu bicara apa? Kita grup Heilong. Melakukan bisnis yang sah, luar sana hanya mendengar kabar angin. Mereka sangat prasangka pada kita. Tapi ayahmu siapa? Kamu tidak tahu, ya? Bagaimana mungkin saya bisa membunuh orang? Aneh, kenapa Jiang Chen begitu yakin? Ayahku yang membunuh ibunya. Mungkin anak buah ayahku yang melakukannya. Baik. Kalau begitu panggil anak buahmu, saya ada sesuatu yang ingin tanya pada mereka. Baik. Grup Heilong. Mereka ini mau kemana? Tidak, ini. Hormat pada bos, nona besar. Tanya kalian sesuatu. Orang ini kalian kenal tidak? Tidak kenal. Bukan juga anak buah yang melakukannya. Siapa sebenarnya itu? Segera selidiki penyebab kematian wanita ini. Ini adalah nona besar.
Jiang Chen. Apa yang kalian lakukan? Kami. Aku mohon, beri kami beberapa hari lagi. Rumah kami benar-benar tidak punya uang. Aku mohon. Beri kami beberapa hari lagi, hutang belum dilunasi. Bros, hancurkan semuanya. Jangan. Kamu ini siapa lagi? Berapa hutangnya kepada kalian? Sebenarnya berapa hutangnya? 100.000. Rp100.000 itu pokoknya, ditambah bunganya jadi 200.000. Benar. Ya, 200.000. Uang ini. Aku yang akan membayarnya untuk mereka. Ada satu hal lagi. Pulang dan beritahu Lin Tianfang. Pembunuhan ibuku. Aku pasti akan membalasnya. Pembunuhan ibuku. Pergi. Memang pria yang kupilih tidak mengecewakan. Cukup sarkastik. Jiang Chen. Terima kasih telah membantuku hari ini, uangmu. Aku akan mengembalikannya nanti. Kalau begitu. Bayar sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Apa menurutmu? Ya, seperti itu. Lebih tegas lagi. Hanya bercanda. Kamu ngapain? Jiang Chen, aku mencintaimu. Ayah sakit. Masih punya hutang. Gadis ini mungkin telah melalui masa-masa sulit selama ini. Hei Yonan. Di Universitas Jiangcheng, ada seorang bernama Li Yuhan. Tempatkan dia magang di cabang kami. Gajinya sesuai dengan level manajer umum. Oh ya. Jangan bilang dia bahwa ini aku yang mengatur. Aku takut dia akan merasa tertekan. Adalah putra mahkota. Jiang Chen, kamu brengsek. Mengyao, jangan marah. Meski tanpa Jiang Chen, bukankah kamu masih punya Zhao Xiao? Ya Zhao Xiao tapi grup Jiang. Manajer umum cabang kota Jiang, latar belakangnya sangat kuat. Ini jauh lebih baik daripada Jiang Chen. Anak miskin itu. Tapi kenapa Jiang Chen tidak mengejar saya lagi? Mengyao, lihat ini. Ini. Saya bilang kenapa Li Yuhan mau menjadi pacar Jiang Chen. Ternyata dia bekerja sebagai tukang pijat di klub. Li Yuhan ini di kampus. Terlihat sangat murni dan dingin, tapi siapa sangka di belakangnya sangat kotor dan hina. Artinya, Li Yuhan ini adalah aktor yang disewa Jiang Chen. Sengaja membuat saya marah. Tentu saja, orang seperti dia, uang apa yang tidak dia ambil? Berarti Jiang Chen masih peduli pada saya.
Hei Meng Yao, sebentar lagi tahun keempat dan harus magang. Sudah dapat perusahaan belum? Belum. Bagaimana kalau kamu datang ke cabang grup Jiang kami? Bisa mengatur kamu dan teman sekamarmu masuk. Lupakan saja. Saya kira-kira ini. Jangan lupakan. Zhao Xiao kita dan Meng Yao semua pergi. Oke, saya yang atur. Lingkian kamu ngapain? Saya akhir-akhir ini mau cari Jiang Chen. Tidak ada waktu magang, wahai nenek. Kamu gila ya, ini grup Jiang. Perusahaan terbesar di negara ini, banyak orang ingin masuk tapi tidak bisa. Ya Meng Yao, cari Jiang Chen kita tidak buru-buru. Mungkin kita bisa jadi pegawai tetap di grup Jiang. Kamu jadi lebih baik, dia pasti menyesal dan kemudian datang menjilat kamu. Kamu benar. Oke, saya pergi. Jiang Chen, kamu tunggu saja penyesalanmu. Halo, Permisi, apakah ini teman Li Yuhan? ya saya. Kami dari grup Kota Jiang, cabang Kota Jiang. Ingin mengundang Anda untuk magang di perusahaan kami, apakah Anda bersedia? Aku mau. Oke, kalau begitu datanglah ke hotel pagi ini untuk proses onboarding di perusahaan kami. Oke, terima kasih. Telepon siapa? Kok seneng banget? Dari cabang Jiangxi Group di kota Jiangcheng, mereka mengundangku untuk magang. Itu loh, Jiangxi Group yang nomor 1 di seluruh negeri. Iya, betul. Dia ini sok banget ya. Tapi, aku nggak pernah ngirim CV ke mereka. Gimana mereka bisa nemuin aku? Jangan-jangan kamu yang bantu diam-diam? Beneran ternyata. Masa sih? Itu kan Jiangxi Group. Masa aku bisa bantu kamu? Itu karena kamu hebat. Dia ini sengaja nggak bilang biar aku nggak terbebani ya. Jadi dia sengaja sembunyikan? Pria sialan ini, kenapa sih segitu memesonanya? Pengen banget ngurung dia di ruang bawah tanah. Ayo. Sang Pangeran. Maaf, aku salah orang. Jiang Chen, jangan-jangan kamu beneran sang pangeran dari Jiangxi Group? Masa sih? Kan dia bilang salah orang. Teman Li Yuhan. Sekarang aku akan minta orang untuk bawa kamu proses onboarding. Oke, silakan ikut. Sang Pangeran. Bukti yang kamu kumpulkan sebelumnya mana? Sudah lengkap, buktinya jelas. Oke. Nanti panggil manajer Zhao ke kantor. Siap, Sang Pangeran. Teman Li Yuhan, itu tempat kerjamu. Oke, terima kasih. Ayo. Kok kamu belum pergi? Pacarku kerja di sini hari ini, masa aku nggak nemenin? Aku belum setuju jadi pacarmu, jangan ngomong sembarangan. Perlu nggak aku ingetin kamu? Soal kejadian semalam. Kamu nyebelin. Malam itu bener-bener bikin ketagihan. Pengen banget lagi sama pria ini, gila-gilaan. Kita nanti mau nggak ke toilet? Gimana? Kamu serius? Tapi ini di kantor, nggak baik deh. Bukankah ini lebih seru? Dia terlihat polos di luar. Tapi siapa sangka, di belakang dia sangat terbuka. Tapi aku suka. Oke. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Kamu bisa mencoba. Siapa mangsa sebenarnya belum tentu.
Ini adalah perusahaan kami. Ini adalah perusahaan top 500 dunia. Ini sangat megah, Zhao Xiao. Apakah kita benar-benar bisa magang di sini? Tentu, ini hanya masalah satu kata dari ayahku. Meng Yao. Kalau kamu ingin magang di sini, bilang saja padaku, aku akan bilang ke ayahku. Pada dasarnya tidak ada masalah. Benarkah? Terima kasih, Jig. Meng Yao, ini jauh lebih baik daripada Junction. Kamu harus memanfaatkannya. Ayo kita pergi melihat-lihat. Junction, kenapa kamu di sini? Urusanmu apa? Junction, jangan macam-macam. Aku tahu kamu masih tidak bisa melupakanku, jadi kamu sengaja mengikutiku ke sini, kan? Mengikutimu? Apakah kamu tidak sadar? Aku jelas-jelas menemani pacarku untuk magang di sini. Kenapa dia juga magang di sini? Dia magang. Kenapa aku tidak tahu? Kamu siapa? Pantas untuk tahu? Junction, kamu keterlaluan. Ayah Zhao Xiao adalah manajer umum perusahaan ini, satu kata darinya bisa mengusir kalian berdua. Aku mengerti. Ternyata ayahmu adalah manajer umum di sini. Sangat hebat. Sudah tahu hebatnya, Jiang Chen? Zhao Xiao dibandingkan denganmu, itu seperti langit dan bumi. Kamu bukan apa-apa. Cukup, kalian semua diam. Jiang Chen, aku tidak percaya. Kita sudah 3 tahun bersama. Kamu bilang bisa melupakan begitu saja. Jangan macam-macam. Mari kita rujuk kembali. Teman Chu Mengyao. Jiang Chen sekarang adalah pacarku. Tolong jaga dirimu. Li Em Yuhan, kamu kan cuma jualan. Apa yang kamu bayangkan? Coba bilang sekali lagi. Jiang Chen, kamu sudah ditipu olehnya. Dia cuma tukang pijat, bahkan tidak tahu. Sudah berapa banyak orang yang mainin dia? Dia sama sekali tidak. Sepolos yang kamu bayangkan, cuma masih mengira sudah menemukan cinta sejati. Padahal, dia hamil karena pria tua, dan cari kamu sebagai bapak pengganti. Jiang Chen, sekarang kamu tahu kan? Belum terlambat, kalau kamu mau kembali. Aku masih bisa kasih kamu kesempatan. Jiang Chen, kamu pukul aku. Chu Mengyao, aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih berani bicara kasar, tidak cuma dipukul aja. Sekretaris Yo, bisa kasih tahu aku. Mengapa pangeran cari aku? Nanti kalau pangeran datang, kamu akan tahu. Baik. Jiang Chen, kamu masih laki-laki nggak sih? Berani pukul wanita. Dia fitnah pacarku, aku pukul dia, ada masalah? Siapa yang fitnah? Apa yang kami bilang bukan fakta. Dia kan cuma pelacur. Bicara harus ada bukti, kalau masih ngomong sembarangan. Hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Tapi kami punya bukti. Lihat baik-baik. Jadi tukang pijat di salon, bukan pelacur apa lagi. Foto ini kamu dapat dari mana? Itu bukan urusanmu, ini buktinya. Masih ada yang mau kamu bilang? Aku peringatkan kamu, cepat hapus itu. Masih sayang juga, memang cocok pelacur sama anjing, langgeng selamanya. Ayo semua lihat, orang ini pelacur. Berani bawa dia magang di perusahaan kita. Orang seperti dia, tidak pantas ada di perusahaan, semua setuju. Benar, keluar. Orang-orang ini ribet APA? Kalau pangeran dengar gimana? Diam. Siapa yang masih berani ngomong sembarangan? Aku yang pertama pecat dia. Kamu siapa? Masih sok jagoan. Kamu pikir kamu bos di sini? Bagaimana kamu tahu aku bukan? Sedala Junction. Jangan bikin ribet di sini. Nggak nyangka kamu, si cantik sekolah. Mau ikut sama si pecundang ini. Ternyata pelacur. Berapa dia kasih kamu? Aku kasih 2 kali lipat. Ikut aku gimana? Kak Ji. Zhang Chen, kamu benar-benar mau melawanku demi perempuan seperti ini? Chu Mengyao sejak kecil. Belum ada yang berani memarahiku seperti ini. Sepertinya kamu ingin mati. Satpam, ribut apa sih? Ayah, akhirnya kamu datang. 2 penjahat ini membuat keributan di perusahaan. Dan melukaiku, berani sekali. Satpam, segera usir mereka keluar. Kamu yakin? Manajer Zhao. Putra mahkota, ayah, kamu memanggilnya apa? Pergi sana, maafkan putra mahkota, anak saya tidak mengerti. Saya minta maaf atas namanya. Manajer Zhao. Pendidikan keluarga. Cukup penting. Anda benar, ayah,
Dia itu apa sih? Bagaimana mungkin dia putra mahkota Jiang? Kamu bangunlah. Kamu sombong apa sih? Saya hanya seorang manajer kecil di cabang grup Jiang. Hebat apa sih? Dia adalah putra mahkota. Kamu berani menghinanya. Lebih baik kamu jadi ayah saja. Meng Yao, bukankah kamu dan Jiang Chen tumbuh besar bersama? Mungkinkah dia benar-benar putra mahkota grup Jiang? Tidak mungkin, saya tahu betul kondisi keluarganya. Saya tahu, pasti ayah tahu. Putra mahkota akan mengambil alih perusahaan, sampai tidak bisa tidur. Jadi bingung. Jiang Chen, dulu saya hanya menjara kamu 5. Ternyata kamu tidak tahu malu. Dan memanfaatkan kesempatan untuk mengaku sebagai putra mahkota grup Jiang. Jiang Chen, seperti putra mahkota Jiang. Pria yang berada di puncak seperti ini, saya tidak akan membiarkanmu sembarangan mengaku sebagai dia. Cepat minta maaf pada semua orang, saya akan meminta Paman Sao. Mereka memaafkanmu. Yang harus minta maaf adalah kalian. Putra mahkota, dokumen yang Anda minta. Apa, lepaskan saya. Apa sih? Kalian berdua, ayah dan anak, selama bekerja, telah korupsi uang. 31.800.000. Mengaku? Apa? Kami ini setiap hari bekerja keras seperti kerbau. Uangnya malah masuk ke tangan orang seperti ini. Pangeran. Bukan seperti ini. Kamu salah menyudah kami. Salah tuduh. Buku kas kalian ada di tanganku. Ini adalah buktinya. Tidak mungkin. Kami sudah menghancurkan buku kas itu. Bagaimana dia bisa memilikinya? Palsu, pasti semuanya palsu. Kami sama sekali tidak pernah menggelapkan dana perusahaan. Bukan kamu yang menentukan. Grup Jiang sudah mengajukan gugatan terhadap kalian berdua. Pantas, bukti sudah lengkap. Kalian tunggu saja. Di penjara seumur hidup. Pergi sana. Kamu anak durhaka. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai seperti ini. Senior Zhao, ini tidak benar, kan? Bagaimana mungkin Jiang Chen tiba-tiba berubah? Menjadi idola yang selama ini kuidamkan. Semua salahmu, wanita ini, semua salahmu. Membuatku menyinggung Pangeran Jiang. Semua salahmu. Lepaskan aku, ayah. Jiang Chen, ini semua salahku. Aku tahu aku salah, maafkan aku, ya? Pergi sana. Pergi. Kalian tahu tidak, dengar-dengar Jiang Chen itu. Benar-benar pangeran grup Jiang, sungguh menakjubkan. Kami benar-benar tidak tahu, aku bilang dia begitu tampan. Meng Yao, sebenarnya aku merasa, Jiang Chen juga baik padamu. Hanya saja kamu selalu menolaknya, kalau tidak Lin Hua. Tidak mungkin bisa mengambil kesempatan, apa yang kamu katakan. Dulu saat aku menolak Jiang Chen, kalau bukan karena kalian sengaja memanas-manasi, bagaimana mungkin aku sengaja menjauhinya, sekarang menyesal apa gunanya? Meng Yao. Jorok sekali. Tidak apa-apa, aku sudah tahu. Seperti Jiang Chen, level bos seperti dia. Di sekolah biasa seperti kita. Pasti akan menyembunyikan identitasnya, tidak pernah terbayangkan. Aku bisa menjadi teman sekelas Pangeran Jiang. Seandainya dulu Chu Mengyao tidak mau, aku akan lebih berani mengejarnya. Mungkin sekarang, aku sudah menjadi nyonya muda keluarga kaya. Kamu begitu jelek. Jiang Chen mana mungkin tertarik padamu. Kamu yang sudah ditolak Jiang Chen berkali-kali. Apa hakmu untuk mengejekku? Ya Chu Mengyao, sekarang kamu pasti menyesal. Pasti sudah sangat menyesal. Mengyao, ayo pergi. Jeruk ini aku kasih untukmu. Mengyao, kenapa kamu? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit kecewa. Apakah karena apa yang mereka katakan tadi? Masalah Junction. Sebelumnya, Jiang Chen, hanya anjing peliharaan dan cadanganku. Sekarang kenapa dia bisa begitu tinggi hati? Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Padahal dia jelas-jelas bisa memberitahuku segalanya, tapi malah tidak mengatakan apa-apa. Sekarang sudah jelas, semua orang tahu. Aku seperti orang bodoh. Ya Tuhan, jika ada kesempatan, biarkan aku mencoba lagi. Aku akan punya kesempatan menjadi sahabat istri muda keluarga kaya. Ini semua salah kalian, Meng Yao. Kami waktu itu juga tidak tahu identitas Jiang Chen. Kalau tidak, kami tidak akan menyarankanmu untuk meninggalkannya. Kami juga menyesal. Tapi hanya dengan Jiang Chen yang mengejarmu setiap hari. Bagaimana mungkin perasaan ini bisa dengan mudah diambil oleh wanita yang baru dikenal beberapa hari? Meng Yao, kamu masih punya kesempatan. Wanita ini tidak sederhana. Dia mendekati Junction. Pasti ada rencana jahat. Pangeran muda. Istri muda. Aku tidak boleh menyerah. Meng Yao, apa yang kamu lakukan selama ini? Aku harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan antara aku dan Jiang Chen. Memperbaiki hubungan.
Aku dan Jiang Chen adalah yang paling cocok. Dari kecil kami sudah dekat, pasti masih ada perasaannya padaku. Hanya saja, ada orang ketiga yang ikut campur. Aku sudah mengerti. Yang aku sukai adalah Jiang Chen. Aku akan menemuinya, menerima perasaannya. Lalu, membongkar rahasia wanita itu. Meng Yao, maksudmu? Liam Yuhan itu punya rahasia yang tidak boleh diketahui? Ini. Meng Yao, apa yang kamu temukan ini benar? Liam Yuhan yang terlihat lemah. Dan penurut, itu semua hanya pura-pura. Sudah kubilang, wanita ini tidak sederhana. Dan aku juga pernah merasakannya. Oh ya, Meng Yao. Grup Heilong ini terkenal kejam. Liam Yuhan, jika dia benar-benar putri mereka, apakah kamu masih punya kesempatan untuk merebutnya kembali? Hanya berpura-pura lemah, tidak bisa sembarangan membunuh. Tenang saja. Mereka juga tidak berani berbuat apa-apa padaku. Segera, milikku, akan kembali, Jiang Chen. Kenapa kamu? Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Tidak perlu. Aku juga tidak ingin mendengarnya. Aku ingin kamu melihat ini. Asal kamu melihatnya, aku yakin. Kamu pasti akan meninggalkan Liam Yuhan. Jiang Chen, aku tahu dulu aku yang salah. Aku mohon, lihatlah sekali saja. Bahkan hanya sekali. Kamu tuli ya? Sudah kubilang, kita sudah selesai. Jiang Chen, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kejam? Siapa yang dulu menganggap ketulusanku sebagai tindakan menjilat? Sekarang bilang begitu. Sudah terlambat. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Siapa yang dulu selalu memikirkan dan melihatku? Tentu kamu. Bagaimana bisa langsung putus begitu saja? 3 tahun. 3 tahun penuh, kekejaman dan ketidakpedulianmu. Sudah menghabiskan rasa sukaku. Sarapan. Talai Merlipas. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu beberapa kali, bukan sekali 2 kali. Sebelumnya, kamu selalu kembali dan meminta maaf padaku. Jadi kali ini juga tidak akan berbeda, kan? Jiang Chen, kamu tidak bisa lepas dariku. Baiklah. File ini bisa kamu tidak lihat. Tapi aku akan memberitahumu sendiri. Lim Yuhan, dia. Aku kenapa? Kamu. Kalian. Kamu si perayu, siapa yang mengizinkanmu berpakaian seperti ini? Dan muncul di depan Jiang Chen? Justru kamu yang terus mengganggu pacarku. Kamu si pihak ketiga, apa hakmu menilaiku seperti itu? Cukup. Kamu sudah selesai belum? Cepat keluar dari sini. Jiang Chen, Lim Yuhan, dia. Dia kuma wanita lisik, kembalilah padaku, baik? Chu Meng Yao, dengarkan baik-baik. Aku Jiang Chen hanya mencintai Liam Yuhan satu-satunya. Sekarang dan selamanya. Benar. Aku juga hanya mencintai Jiang Chen satu-satunya. Jiang Chen. Cara kotor, urusanku bukan urusanmu. Jiang Chen, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dia hanya akan membawa masalah untukmu. Siapa bilang? Kita akan sangat bahagia. Aku ulangi sekali lagi, urusan aku dan pacarku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Jika kamu terus mengganggu, tidak ada yang bisa menjagamu. Jiang Chen, aku mengerti. Kamu seperti ini padaku karena dia, bukan? Baik, jangan menyangkal. Kamu seperti ini karena tidak bisa mendapatkan aku, jadi kamu menjadikannya pengganti aku, pasti begitu. Diam. Yuhan, dia bukan pengganti siapapun. Jiang Chen, kamu sebelumnya tidak pernah berbicara keras padaku, sekarang kamu malah memarahiku karena dia. Baik, kamu bilang dia bukan penggantimu. Sekarang buktikan padaku. Baik, aku bisa membuktikan. Kamu menyenggolku. Jelas-jelas kamu yang memulai. Kalian keterlaluan. Jelas-jelas kamu yang memulai.
Paman Lin. Mana orangnya? Nak, kamu cari siapa? Tante. Orang yang sebelumnya tinggal di sini. Mana? Siapa? Kamu maksud Paman Lin? Benar. Dia adalah bos grup Heilong, sebelumnya menyewa rumah di sini. Dia bilang ada sesuatu yang harus dihadapi. Kalian ada hubungan dengannya? Grup Heilong. Bos. Bukankah ini putri grup Heilong, Lee Yuhan? Kenapa juga datang ke tempat seperti ini untuk minum? Jiang Chen. Kamu sudah tahu semuanya. Dengarkan aku menjelaskan. Minum sedikit. Urusanku bukan urusanmu. Aku. Urusanku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Jiang Chen, saya rasa kita harus bicara. Bicara. Bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kalian membunuh ibuku, ya? Jiang Chen, kamu pikir masalah ibu adalah perbuatan kami? Percayalah, kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lee Yuhan, saya tanya sekali lagi. Kenapa kalian membunuh ibuku? Kenapa? Jiang Chen. Sebelum semuanya jelas, saya tidak bisa memberikanmu jawaban yang pasti. Tapi percayalah, kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya akan memberimu penjelasan. Pergi. Baik. Saya pergi. Dalam 15 menit, selesaikan investigasinya. Kalau tidak, semuanya mati. Semuanya berjalan sesuai rencana. Minum air dulu. Jiang Chen, apapun yang terjadi, saya akan menunggu kamu kembali. Kamu lebih menjijikan darinya. Kamu juga, pergi. Saya. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada, hanya ingin membuatmu malam ini menjadi pria milik Meng Yao. Saya. Saya sudah melihat rasa suka kamu pada Meng Yao. Nikmatilah, pangeran. Jiang Chen, kamu sudah meminum obat yang saya siapkan khusus untukmu. Saya tidak percaya kamu masih bisa menahan diri. Saya tahu, di hatimu, kamu pasti masih peduli padaku. Benar kan? Chu Mengyao. Apa yang kamu lakukan? Kamu, pergi. Jiang Chen, jangan berpura-pura. Kamu sudah melakukan banyak hal dari awal sampai akhir. Bukankah itu untuk memaksaku menjadi pacarmu? Saya setuju. Memberikan yang pertama padamu. Chu Mengyao. Saya tidak punya perasaan apapun padamu. Lepaskan saya segera. Jiang Chen, jangan berpura-pura. Saya tahu kamu mencintaiku. Saya setuju menjadi pacarmu. Oak? Gila, lepaskan aku. Siapapun yang merusak perasaanku, pantas mati. Aku ingin mereka tidak bisa hidup dengan tenang dan tidak bisa mati dengan mudah. Jiang Chen, apa yang ada di pikiranmu? Bukan itu? Kalau kau terus berpura-pura seperti ini, aku tidak akan setuju. Kau benar-benar menjijikan. Pergi. Tidak. Kau mengejarku selama ini, bukan karena ingin memilikiku. Aku sudah setuju menjadi pacarmu. Masih berpura-pura APA lagi? Pergi. Aku tidak mau. Kau pasti sangat menantikan ini, sangat bersemangat, kan? Seperti anak manja sepertimu, aku sudah mengerti. Pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Akui saja, kau memang menyukaiku. Chu Mengyao.
Kau sangat suka bermain di garis kematianku, ya? Lim Yuhon, Jiang Chen selalu menyukaiku. Dia mengejar selama ini, yang paling dia inginkan adalah aku. Benarkah? Kau bukanlah kelinci kecil yang dia bayangkan. Sebagai putri dari grup Heilong, kau tidak kekurangan pelamar. Kau mendekatinya hanya untuk bermain-main dengannya. Kau menikmati kebaikan Jiang Chen. Sambil bermain api dengan orang lain, wanita jalang. Apa hakmu untuk menuduhku? Orang sepertimu tidak benar-benar peduli pada Jiang Chen. Kau hanya suka merasa berkuasa dan mengendalikannya. Sekarang kau tahu dia adalah putra mahkota grup Jiang Chen. Kau pasti tidak akan melepaskannya, benar kan? Diam, kau tahu apa? Apa hubungannya denganmu? Kau berani memukulku? Kau berani berbuat onar, aku yang akan memukulmu. Jiang Chen, aku tahu kau masih sadar. Kau juga tahu. Aku masih memiliki perasaan padamu. Mari kita mulai lagi, ya? Apapun yang kau katakan, aku akan lakukan. Aku akan mendengarkanmu. Chu Mengyao, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Hidup harus tahu bersyukur. Kalau tidak, Kau pikir kau bisa? Jiang Chen itu beneran idamannya? Cuma anak bos Jiang doang. Banyak yang ngejar aku kok. Aku gak percaya. Gak bisa nemuin yang lebih hebat dari dia. Jadi, Zhao Jie dan ayahnya korupsi, terus ketahuan sama mamaku. Mereka dalang sebenarnya. benar. Bukti tadi belum cukup jelas ya? Aku salah paham sama kamu. Tahu aja. Kalau kamu berani biarin cewek lain nyentuh kamu lagi, aku bakal siram kamu pakai air panas sampai mateng. Hujan nih. Bodoh banget aku. Foto-foto 5.000 itu dulu. Jadi kamu waktu itu ada di sana? Kamu pikir gimana? Ayo kita nikah. Besok aku langsung lamar.